orang warga Jambi yang ditahan di Malaysia diupayakan dapat dideportasi. Melanggar jam operasional, aktivitas angkutan batubara kembali dihentikan. Ribuan perangkat desa di Kabupaten Kerinci unjuk rasa menuntut penerapan PP nomor 11 tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 26 Mei 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Polda Jambi mengupayakan 16 warga Jambi yang ditahan aparat kepolisian Malaysia dapat dideportasi. Polisi menduga adanya kasus tindak pidana perdagangan orang. Penahanan 16 warga Jambi dari 30 WNI akibat menjadi operator judi daring oleh kepolisian Malaysia menjadi atensi kepolisian daerah Jambi. Saat ini Polda Jambi tengah mengupayakan agar 16 warganya dideportasi kembali ke Provinsi Jambi. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Jambi tengah berkoordinasi dengan Divhub Inter Mabes Polri dan Atase Kepolisian KBRI di Malaysia. Upaya itu dilakukan agar Polri segera berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Malaysia dalam dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang dari kejadian tersebut. Menurut Kasubdit Penmasbid Humas Polda Jambi, dari hasil pemeriksaan, para warga Jambi yang ditahan mendapatkan paspor terbitan Jakarta Timur, bukan dari Kemenkumham Jambi. Selain itu, polisi juga telah mengunjungi rumah keluarga dari 16 warga Jambi tersebut. Pihak kepolisian berharap para keluarga untuk tetap tenang agar warga yang ditahan dapat segera dideportasi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ditlantas Polda Jambi kembali menghentikan aktivitas angkutan batubara. Kebijakan tersebut menyusul banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oknum sopir angkutan batubara. Operasional angkutan batubara di Provinsi Jambi kembali dihentikan aparat kepolisian sejak Kamis malam tanggal 25 Mei 2023. Semua angkutan batubara kembali tidak boleh beraktivitas di jalan lintas Sumatera. Menurut Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan penghentian itu dilatar belakangi banyaknya pelanggaran yang dilakukan oknum sopir angkutan batubara. Pelanggaran tersebut didominasi oleh muatan yang melebihi kapasitas. Sebagian besar kapasitas angkutan batubara yakni 15 ton. Padahal muatan yang diperbolehkan hanya 11,5 ton sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut memicu kerusakan jalan, kemacetan, dan mengganggu kelancaran berlalu lintas khususnya di jalan nasional. Belum diketahui masa berlakunya penghentian operasional angkutan batubara. Namun, polisi tegaskan sanksi tilang bagi para sopir yang melanggar kebijakan penghentian operasional tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 1.700 truk batubara dimutasi dari plat luar daerah ke plat Provinsi Jambi. Mutasi ini dilakukan untuk mengikuti regulasi larangan beroperasinya kendaraan batubara dari luar Provinsi Jambi. Ditlantas Polda Jambi mencatat ada 1.700 angkutan batubara telah dimutasi dari plat luar daerah ke plat Provinsi Jambi. Proses mutasi angkutan batubara itu telah dilakukan Ditlantas Polda Jambi sejak Oktober 2022. Adanya mutasi ke plat kendaraan Provinsi Jambi ini dikarenakan adanya aturan bahwa angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi dilarang menggunakan plat luar daerah. Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, pemberlakuan ini mulai dilakukan setelah disosialisasikan ke para pengemudi angkutan batubara beberapa bulan terakhir. Untuk memastikan tidak adanya kendaraan luar daerah yang beroperasi di Provinsi Jambi, petugas akan melakukan razia di sejumlah ruas jalan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pengemudi akan diminta surat pernyataan dan dikembalikan ke daerah asal. Non-BH ya alhamdulillah sejak kita bulan Oktober kemarin sudah kita ingatkan dan sudah kita arahkan untuk mutasi, sudah terdata sekitar 1.700-an ya yang sudah proses mutasi ke wilayah Jambi.
masih ada seperti tadi malam, anggota kita masih menemukan masih ada 1 sampai ada 12 kendaraan tadi malam. Itu siang ini langsung dikawal oleh Sat PJR dan juga Satlantas setempat ke perbatasan. Ada 12 unit. Nah, Putusannya tidak boleh beroperasi Pak untuk plat ya nggak boleh beroperasi. Ya itu kan sudah ada surat edaran Pak Gubernur juga kan. Saat ini, aktivitas angkutan batubara diberhentikan sementara oleh petugas kepolisian. Pemberhentian ini dikarenakan adanya beberapa kendaraan yang kedapatan membawa muatan batubara yang melebihi kapasitas, hingga mengakibatkan terjadinya kemacetan di sejumlah ruas di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, Gubernur Jambi Al-Haris membentuk tim khusus percepatan penyelesaian temuan. Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, Gubernur Al-Haris membentuk tim khusus untuk percepatan penyelesaian temuan-temuan tersebut. Tim percepatan penyelesaian temuan BPK ini akan terlebih dahulu bertugas menelusuri permasalahan yang muncul pada pengelolaan keuangan daerah baik pada tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya. Setelah akar permasalahan ditemukan, tim percepatan akan didorong untuk membenahi maupun menagih kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan akibat persoalan tersebut. Gubernur menekankan untuk temuan-temuan yang melibatkan pihak ketiga atau kontraktor yang tidak membayarkan denda ataupun melakukan progres pekerjaan yang baik, pemerintah akan melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan. Penyelesaian rekomendasi LHP BPK juga berlaku untuk seluruh temuan-temuan lainnya, termasuk permasalahan adanya 14.271 unit kendaraan angkutan umum yang mendapatkan tarif dan insentif pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan. Gubernur menjelaskan untuk temuan pajak kendaraan bukan terjadi karena kebijakan pemutihan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, namun karena adanya proses penerbitan pajak kendaraan baru dan mutasi yang tidak sesuai aturan. Sudah, jadi kita bentuk tim progresnya. Jadi saya minta mungkin dalam bulan ini berapa lama, mungkin 2 minggu ini mana yang selesai kita kerjakan. Ya, untuk temuan pihak ketiga misalnya kontraktor, tidak proyek yang tidak membayar atau tidak ada progres, saya bilang saya akan limpahkan dengan jaksa. Al-Haris berharap tim percepatan penyelesaian rekomendasi BPK bisa segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Maksimal 60 hari setelah LHP LKPD tahun anggaran 2022 disampaikan kepada pemerintah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Kerinci menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Para perangkat desa yang telah bergerak sejak pagi 26 Mei 2023. Kedatangan massa disambut pihak pemerintah Kabupaten Kerinci. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kerinci, Aswardi, mengatakan para perangkat desa menuntut pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, yakni penyetaraan penghasilan perangkat desa setara gaji ASN golongan 2A. Ini demonstrasi perangkat desa yang di bawah Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Kami di sini menuntut pembayaran siltap yang Kabupaten Kerinci ini seprovinsi Jambi belum sesuai dengan PP 11 2019, di mana di kabupaten lain itu sudah bahkan ini peraturan dari 2019 dan seharusnya sudah diterapkan per Januari 2020, namun sudah berlangsung 4 tahun. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan menyurati Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penambahan dana alokasi umum khusus untuk penyetaraan gaji kepala desa dan perangkat desa Kabupaten Kerinci. Kemarin sudah komunikasi dengan pihak perangkat desa Kabupaten Kerinci melalui kewakilan yang disaksikan oleh juga Pak Ketua Dewan dari
Polres dan juga dari unsur terkait. Ya intinya kita ya untuk anggaran dana desa sebenarnya kita alokasikan. Cuma permasalahan di desa kan desa banyak, kita 285 desa. Kemudian kita coba akomodir nanti sesuai dengan aspirasi yang disampaikan kepada kita. Sementara itu, unjuk rasa para perangkat desa mendapat pengawalan ketat dari 450 orang personel gabungan aparat Kepolisian Polres Kerinci, TNI, dan Satpol PP. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Dua kepala desa di Kabupaten Kerinci mengajukan pengunduran diri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Dua orang kepala desa di Kabupaten Kerinci mengajukan pengunduran diri agar ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif. Namun pengunduran diri dari dua kades tersebut masih menunggu persetujuan Bupati Kerinci. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, Syahril Hayadi, mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari dua orang kepala desa yang mencalonkan sebagai bakal calon legislatif pemilu tahun 2024. Kedua kades tersebut yakni Kepala Desa Koto Dua Lama, Kecamatan Air Hangat, dan Kepala Desa Sawahan, Koto Majidin. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, apabila maju sebagai calon anggota legislatif, maka pegawai pemerintah yang digaji menggunakan APBN dan APBD harus mengundurkan diri. Aturan itu juga berlaku bagi TNI, Polri, dan karyawan BUMN dan BUMD, termasuk kepala desa serta perangkat desa yang digaji menggunakan APBDes, harus mundur dari jabatannya. Kalau secara resmi, yang sudah menyampaikan surat pengunduran diri itu baru dua desa yang sudah menyampaikan, karena mereka ingin mencalon untuk pemilu legislatif tahun 2024 ini. Nah, yang pertama Kepala Desa Ketua Lama, yang kedua adalah Kepala Desa Sawan Kota Majidin. Itu saja yang baru sudah sampai di kita. Kini surat pengunduran diri kedua kades tersebut masih menunggu persetujuan dari Bupati Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Provinsi Jambi minta KPU lebih teliti saat verifikasi berkas administrasi bakal calon legislatif, terutama terkait keaslian persyaratan. Tahapan verifikasi berkas administrasi Bacalek dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya sengketa. Bawaslu Republik Indonesia minta Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten Kota memperkuat pengawasan tahapan pencalonan anggota legislatif. Upaya itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Terlebih, saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta DPD RI. Menindaklanjuti hal itu, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan secara cermat dan teliti, terutama keaslian persyaratan bakal calon legislatif. Pada tahapan pemilu serentak tahun 2024 ini, berkas bakal calon legislatif bukan berbentuk fisik, melainkan diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. KPU diminta untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi di aplikasi SILON. Kita tahu kalau pencalonan sekarang ini kan lebih ke arah digital. Jadi fisik itu hanya 1-2 lembar, yang banyak itu di aplikasi SILON. Diupload oleh partai politik yang bersangkutan. Ari Juniarman minta agar partai politik intens melakukan komunikasi jika terjadi kendala pada sistem informasi pencalonan ataupun permasalahan lainnya, baik kepada KPU maupun Bawaslu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Para petani di Kabupaten Muaro Jambi merugi akibat harga cabai yang anjlok. Bahkan ada sebagian petani cabai kini beralih menanam padi. Harga cabai merah di pasaran berdampak buruk terhadap pendapatan para petani. Pasca Lebaran Idul Fitri kemarin, harga cabai merah di pasar tradisional Muaro Jambi mencapai titik terendah yakni Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat petani cabai yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Kecamatan Kumpe, merugi hingga 50% jika dihitung dari modal yang dikeluarkan. Seorang petani Burhan mengatakan, idealnya di tingkat petani, harga cabai mencapai Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Mengingat saat ini bibit dan obat untuk tanaman cabai cukup mahal. Para petani berharap anjloknya harga cabai ini depan ini mudah-mudahan harga cabai jangan pada sekarang lah, baru bisa cabai di atas 20. Kalau pada sekarang ini tidak sesuai dengan pupuk dengan obat, karena obat mahal, dengan cabai pernah sampai 8.000. Jadi kami merugi. Akibat penurunan harga yang terjadi beberapa bulan terakhir, tidak sedikit petani di Muaro Jambi kini beralih dari tanaman cabai ke tanaman padi darat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional Mayang Manggurai, Kota Jambi kembali naik. Sebelumnya harga telur ayam hanya Rp17.000 per 10 butir, namun saat ini sudah mencapai Rp21.000. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Ridho Akbar. Selamat sore Ridho Akbar, silakan dengan laporan Anda. Baik Saudara, harga kebutuhan pokok khususnya telur di Jambi saat ini sedang mengalami kenaikan harga. Dan salah satunya terpantau di pasar tradisional, Pasar Mama Purimayang Kota Jambi, di mana harga telur menembus angka Rp21.000 per 10 butirnya dari harga normal hanya Rp17.000 per 10 butirnya. Dan hal ini diperkirakan disebabkan oleh turunnya produksi telur dari peternak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan mencoba berbincang dengan salah satu penjual telur ayam, yaitu Ibu Ria. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi juga. Untuk sekarang harga telur kira-kira berapa Bu, dan sebelumnya berapa? Untuk saat ini telur di Pasar Mama masih sekitar 21-20. Sebelumnya kita sekitar 17-18. Dan di eceran mungkin di warung sampai 2.500 per butirnya. Disebabkan karena mungkin kemarin waktu Lebaran ayam banyak yang dipotong, terus peremajaan lagi jadi ayamnya berkurang, bertelurnya kurang gitu. Biasanya sehari mungkin banyak, ini paling 2 hari sekali baru diambil dari kandangnya, dan termasuk saat ini ya memang turun harganya. Daya beli masyarakat untuk saat ini menurun karena harga telur masih termasuk tinggi gitu. Biasanya mungkin orang beli cuma 1 papan, sekarang cuma 10 atau 5 butir gitu, hanya seperlunya saja untuk kebutuhan sehari-harinya kan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, ternyata memang benar pemirsa, terjadi kenaikan harga telur di Jambi. Dan hal ini seperti yang disebutkan tadi disebabkan oleh turunnya produksi telur dari peternak. Demikian Saudara, kembali ke studio. Harga telur ini berdampak terhadap daya beli masyarakat yang menurun. Terima kasih Ridho Akbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Satgas Pengawasan Hewan Ternak Kota Jambi perketat hewan ternak masuk ke Kota Jambi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya kasus PMK jelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kaki atau PMK hewan ternak. Salah satunya dengan membentuk tim Satgas Pengawasan dan Pengetatan Hewan Ternak. Tim Satgas Pengawasan Hewan Ternak Kota Jambi itu akan bertugas mengawasi lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Kota Jambi. Pengawasan itu dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya kasus PMK jelang Idul Adha. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan, untuk memastikan kesehatan hewan ternak, tim Satgas Pengawasan akan melakukan survei tempat hewan ternak berasal sebelum didatangkan. Hewan ternak untuk kebutuhan Idul Adha tak hanya berasal dari Kota Jambi, namun juga didatangkan dari luar Provinsi Jambi. Kami, pemerintah Kota Jambi, sudah siap mengantisipasi apabila ada penyakit PMK nanti yang
yang masuk melalui sapi, melalui kambing, kerbau, hewan-hewan kurban nantinya. Dinas Pertanian sudah membentuk Satgas untuk penanganan PMK nantinya. Jadi kami sudah mendata siapa saja supplier untuk hewan-hewan potong ini nanti. Ya, sehingga supplier ini nanti begitu ternaknya datang nanti maka akan dikunjungi oleh Dinas Pertanian oleh dokter hewan nanti. Atau nanti begitu akan dikirim ke Jambi nanti, dinas akan berkunjung kemana tempat asalnya nanti. Kalau di Lampung dia akan berkunjung ke Lampung, kalau ini di Sumsel dia akan berkunjung ke Sumsel nanti. Meski saat ini belum ditemukan kasus penularan PMK di Kota Jambi, namun Pemkot Jambi tetap melakukan pengawasan terhadap hewan ternak, khususnya hewan ternak yang mati mendadak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 143 atlet disabilitas mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan olahraga yang mempertandingkan 5 cabang olahraga ini digelar untuk memilih atlet unggul yang akan mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional. Dan untuk mengetahui informasi Pekan Paralimpik Pelajar, kita telah terhubung dengan reporter Khairani. Khairani, silakan. Baik, terima kasih. Ya, memang Pekan Paralimpik Pelajar tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 ini merupakan ajang yang diusung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi untuk penyandang disabilitas di kalangan pelajar ini. Diharapkan melalui ajang ini, para disabilitas dapat mengembangkan bakat olahraga yang dimilikinya dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas khususnya di tingkat pelajar dan sekaligus untuk menemukan atlet disabilitas yang dapat berkibar di kancah nasional maupun internasional. Saudara, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Ketua NPC Provinsi Jambi M. Yusuf mengatakan peserta yang mengikuti perlombaan ini sebanyak 143 peserta terdiri dari 5 cabang olahraga antara lain atletik, renang, tenis meja, badminton, dan catur tunanetra yang diikuti oleh pelajar dari SLB atau PLB dan sekolah umum yang ada inklusi. Ya, untuk mengetahui bagaimana antusias dari salah satu peserta yang meraih medali, saya akan mewawancarai salah satu peserta tersebut. Halo, selamat Mas, dengan siapa namanya? Fikri, Mas Pak. Fikri ya. Dapat medali apa hari ini, Mas? Emas, Pak. Medali emas ya, dalam cabang olahraga apa? Atletik lari, Mbak. Atletik lari. Mas Fikri dari mana nih asalnya? Sarolangun, Mbak. Dari Sarolangun. Jadi ke Jambi sejak hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Nah, untuk mendapatkan juara 1 medali emas ini tentunya banyak perjuangan. Apa saja sih yang disiapin? Ya, latihan, Mbak. Terus latihan. Dan biasanya latihan sehari berapa kali itu? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, latihan seminggu 3 kali ya. Baik, selamat Mas Fikri atas kemenangannya. Semoga terus sukses di nasional maupun internasional. Nah, pemirsa, untuk perlombaan ini nantinya yang dipilih untuk mewakili Provinsi Jambi ke nasional itu berdasarkan kuota yang dipilih dari Kemenpora, yakni tunadaksa sebanyak 8 orang, tunanetra sebanyak 8 orang, tunarungu 4 orang, dan tunagrahita 2 orang. Dan segala informasi pemirsa, kegiatan ini diadakan selama setiap 2 tahun sekali dan nantinya para pemenang akan beradu di tingkat nasional pada bulan Juli mendatang di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu pemirsa, ada 3 kabupaten yang tidak mengirimkan para pesertanya karena tidak dibiaya pemerintah seperti Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh. Dan ada pula beberapa kabupaten yang datang mewakili kabupatennya dengan membiayai para pesertanya secara mandiri. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, para pemenang Paralimpik Pelajar tingkat Provinsi Jambi akan kembali bertanding di tingkat nasional yang akan berlangsung di Sumatera Selatan. Terima kasih Khairani atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah informasi dalam segmen advertorial yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Khotmil Quran dan Wisuda Iqra. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Khatmil Quran dan Wisuda Iqro siswa-siswi Yayasan Nurul Hidayah Jambi. Khatmil Quran dan Wisuda Iqro ini harus menjadi momentum untuk memotivasi para peserta didik agar terus teguh pada ajaran Islam sehingga menjadi pribadi yang berkarakter. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Khatmil Quran dan Wisuda Iqro siswa Yayasan Nurul Hidayah Jambi. Wagub Abdullah Sani mengatakan, institusi pendidikan Islam telah berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Penguatan institusi pendidikan agama dapat menjadi solusi dalam mencetak siswa yang memiliki akhlak dan kompetensi yang baik untuk mengabdi kepada negara. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah melalui penyelenggaraan pendidikan agama sejalan dengan misi ketiga pemerintah Provinsi Jambi, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai Jambi mantap. Memajukan kualitas SDM daerah melalui bidang pendidikan ditargetkan mampu menciptakan generasi bangsa yang berakhlak dan berwawasan kebangsaan untuk menjadi calon pemimpin negeri maupun manusia yang sukses. Wagub menekankan kegiatan Khatmil Quran dan Wisuda Iqro harus menjadi momentum untuk memotivasi para peserta didik agar terus teguh pada ajaran Islam sehingga menjadi pribadi yang berkarakter. Para anak-anak semuanya, selamat kepada para orang tua siswa-siswi atas selesainya anak-anak kita di tahapan pendidikan yang semula. RA tentunya akan lari, akan terus ke SD atau MI, dan MI tentunya akan ke MTS atau ke SMP. Persoalan kemana adalah bisa bebas-bebas saja, tapi yang paling penting, mari pendidikan agama, mari pendidikan akhlak, insya Allah akan kita pertahankan, kita usahakan demi anak-anak kita bersama. Abdullah Sani berharap Yayasan Nurul Hidayah Jambi dapat terus meningkatkan kualitas, eksistensi, dan kinerjanya dalam menciptakan insan-insan terdidik, cerdas, dan memiliki mental tangguh untuk mendukung percepatan pemajuan daerah. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. 32 kontingen pramuka cabang Bungo dilepas secara resmi untuk mengikuti Raimuna Daerah Jambi tahun 2023. Wakil Bupati Bungo berharap kontingen dapat menampilkan yang terbaik. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto melepas kontingen pramuka cabang Bungo yang berjumlah 32 orang yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cadika, Muaro Bungo. Untuk mengikuti Raimuna Daerah Jambi tahun 2023 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam pada tanggal 26 sampai dengan 31 Mei 2023. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto sekaligus Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Bungo mengatakan, semua anggota kontingen yang mengikuti kegiatan Raimuna untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Disiplin waktu bila perlu, tunjukkan dan jaga nama baik Kabupaten Bungo. Agar kontingen dari Kabupaten Bungo menjadi yang terbaik di Raimuna tingkat daerah Provinsi Jambi tahun 2023. Selain itu, menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kontingen Kabupaten Bungo untuk bisa ikut bergabung dan bersilaturahmi dengan kabupaten kota seprovinsi Jambi. Pagi ini kita melepas kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo untuk mengikuti kegiatan Raimuna Daerah Jambi yang dilaksanakan tanggal 26, tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2023 di Jambi. Tentu kita berharap pada 32 orang kontingen dari Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo agar mereka betul-betul bisa ikut kegiatan dengan baik dan bisa menjaga nama baik Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo, juga menjaga nama baik Kabupaten Bungo, karena mereka nanti akan berinteraksi bertemu dengan 11 Kuarcap yang lain di Jambi. Karena itu mereka adalah anggota pramuka yang terpilih dan sudah teruji lewat seleksi ketat. Mudah-mudahan mereka semua bisa mengikuti semua kegiatan dan dalam kompetisi nanti mereka juga akan mendapat hasil terbaik, dan mudah-mudahan juga ada mereka nanti yang terpilih untuk mengikuti Raimuna Nasional di Cibubur, Jakarta. Saat acara pelepasan diserahkan bendera kepada Ketua Rombongan Kuarcap Bungo serta pemasangan scarf secara simbolis. Turut hadir dalam pelepasan kontingen Pramuka Bungo, pengurus Kuarda Kabupaten Bungo, dan orang tua anggota kontingen. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka turnamen sepak bola mini di lingkup OPD pemerintah Kota Jambi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-77 Pemkot Jambi. Salah satu rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Jambi dilaksanakan turnamen sepak bola mini antar organisasi perangkat daerah
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kamis sore 25 Mei 2023. Turnamen sepak bola mini tersebut diikuti oleh 34 tim. 2 tim diantaranya dari instansi badan usaha milik daerah atau BUMD dan 32 tim dari organisasi perangkat daerah atau OPD. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya turnamen sepak bola mini, sehingga perayaan HUT ke-77 Pemkot Jambi kali ini lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tujuan diselenggarakannya turnamen sepak bola mini untuk menjaga kekompakan dan memperkuat silaturahmi antar instansi. Maulana juga menyebutkan pada HUT ke-77 Pemkot Jambi ini juga akan mengadakan pesta rakyat dengan menghadirkan artis dari ibu kota. Bersama Pak Sekda, staf ahli, asisten, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Camat, Lurah juga kalau PD yang lain dalam rangka membuka kegiatan sepak bola mini. Turnamen sepak bola mini antar OPD dan BUMD diikuti oleh 32 OPD dan 2 BUMD. Tujuannya dalam rangka memperingati hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-77 dan hari jadi Tanah Pilih Pusaka Betua ke-622 untuk menambah keakraban dan meningkatkan kesehatan juga dengan olahraga bersama. Di momentum hari ulang tahun ini, alhamdulillah lebih meriah karena kita tahu 2 tahun sebelumnya ada pandemi sehingga tidak ada kegiatan sama sekali. Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap peringatan HUT ke-77 pemerintah Kota Jambi kali ini dapat meningkatkan semangat kerja ASN dalam melayani masyarakat dan meningkatkan pembangunan Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sekda Bungo Mursidi membuka sosialisasi peremajaan kelapa sawit. Peremajaan itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bungo. Sekda Bungo Mursidi membuka sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun. Peremajaan itu dalam rangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sekda Bungo Mursidi mengatakan, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan paling strategis di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2023, Kabupaten Bungo mendapat target alokasi 1.000 hektar untuk program percepatan peremajaan kelapa sawit pekebun. Diharapkan dalam sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun ini sebagai upaya percepatan realisasi peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bungo. Memang sudah seharusnya karet sawit-sawit daripada petani kita itu harus diremajakan. Kita banyak umur sudah 25 tahun yang tidak produktif lagi. Nah, dengan adanya program ini, harapan kita, animo masyarakat kita untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ini sangat kita harapkan. Karena situasi dan kondisi sekarang, karet sudah anjlok harganya. Sawit sudah meningkat. Perbandingan antara sawit dengan karet jauh tinggi pendapatan masyarakat itu dengan kelapa sawit. Biaya juga minim. Dengan harapan sosialisasi ini saya sampaikan tadi, betul-betul kita ikuti. Prasyarat yang harus kita lengkapi, alas hak tanah. Karena ini program-program pemerintah, duit-duit pemerintah. Tentu segala yang kita keluarkan, tentu kita harus bertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang ada. Mursidi menambahkan, kelompok tani dapat mengusulkan tambahan alokasi jika peremajaan kelapa sawit telah mencapai target yang telah dialokasikan. Sosialisasi itu diikuti perwakilan Poktan dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Bebeko, Jujuhan, Jujuhan Ilir, Pelepat, dan Pelepat Ilir. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. PT Perkebunan Nusantara 6 melakukan penandatanganan pedoman kerja teknis dengan Polda Jambi. Tidak hanya pengamanan, kerjasama ini juga meliputi penertiban aset dan penegakan hukum dalam rangka mendukung operasional PT PN 6. Sesuai dengan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayom masyarakat, Polda Jambi memiliki tanggung jawab untuk menjalin kerjasama, kemitraan dengan objek-objek vital nasional. Kerjasama itu dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengamanan, sehingga terwujudnya lingkungan kerja yang aman dan tertib. Lingkungan kerja yang aman dan tertib merupakan salah satu persyaratan terlaksananya aktivitas perusahaan, kenyamanan kerja karyawan, serta mencegah terjadinya gangguan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Untuk mewujudkan itu, PT Perkebunan Nusantara 6 melakukan penandatanganan pedoman kerja teknis dengan Polda Jambi.
Kalau ada permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan PTPN 6 ini, tentunya Polri akan siap untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum dalam kaitannya bagaimana proses produksi di PTPN 6 ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya diharapkan juga bisa meningkatkan kinerja daripada rekan-rekan di PTPN 6. Rasa sangat surprise dan bersyukur pada Allah SWT hadirnya Pak Kapolda dalam perjalanan kami ya, dalam penanganan daripada seluruh kegiatan yang menyangkut daripada legal maupun juga mungkin banyak aspek yang bisa kita kembangkan bersama Polda Jambi dan Polri pada umumnya. Beberapa pedoman kerja teknis itu diantaranya meliputi pengamanan berupa penjagaan dan patroli, pengamanan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak, kegiatan pendampingan dan proses hukum terhadap permasalahan dan gangguan, pemanfaatan sekolah polisi negara atau SPN sebagai sarana tempat pelatihan karyawan, serta sosialisasi bimbingan teknis atau seminar bidang hukum. Vivin, Andri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang loper koran di kota Jambi mewujudkan impiannya untuk menunaikan ibadah haji. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda bergabung bersama kami, saudara, dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, gaji kecil tidak menghalangi niat seseorang untuk beribadah. Di kota Jambi, seorang loper koran mampu mewujudkan ibadah ke Tanah Suci setelah berusaha menabung selama 26 tahun. Perjuangan panjang Fendi Arif untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud. Bersama sang istri, warga Lorong Bajuri, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2023 ini, yang sempat tertunda akibat COVID-19 lalu. Fendi mampu melunasi biaya haji berdua sebesar 66 juta setelah menabung sejak 1997 silam dari pendapatannya sebagai loper koran. Pria 58 tahun ini mengaku, meski kecil pendapatannya sebagai loper koran cukup untuk menghidupi keluarganya. Setiap bulan, Fendi bersama sang istri tekadkan untuk menabung guna berangkat haji. Pada 2011 silam, tabungan Fendi dan istri cukup untuk mendaftar berangkat haji. Niatnya untuk beribadah memotivasinya meski pendapatannya dari koran terus berkurang akibat perkembangan dunia digital. Ya, dibilang sulit ya sulit ya. Kalau dibilang enggak ya memang agak nabung itu kan sedikit demi sedikit ya. Niat yang penting keikhlasan kita, niat kita. Ya alhamdulillah ya ada. Memang rezeki itu memang ada. Dikabulkan. Yang penting niat. Keberangkatan haji Fendi Arifin ini tidak disangka para pelanggan korannya. Mereka berdoa agar Fendi dan istrinya Fauziah menjadi haji yang mabrur. Langganan dengan Pak Arif itu. Sudah lama langganan, Bu? Sudah lama, Pak, dari tahun berapa ya? Sekitar 96-an lah gitu. Sudah lama. Iya. Kalau beliau tahu nih Ibu dia naik haji? Insya Allah iya, tahun ini ya. Insya Allah semoga dia menjadi haji mabrur. Fendi terdaftar dalam jemaah calon haji di Kloter 19. Fendi bersama calon jemaah haji lainnya akan diberangkatkan pada 7 Juni 2023 melalui embarkasi Batam. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, calon jemaah haji reguler tahun 2023 mulai melakukan manasik atau simulasi ibadah haji. Manasik itu dilakukan untuk memudahkan para calon jemaah haji menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sebelum keberangkatan CJH tahun 2023, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi melakukan manasik atau simulasi ibadah haji di kabupaten kota. Manasik itu dilakukan untuk pembekalan dan simulasi secara langsung tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.
Melalui kegiatan itu, para CJH juga akan mendapatkan pendalaman materi terkait hal-hal yang harus dilakukan, baik sebelum keberangkatan hingga pulang ke tanah air. Manasik masih akan terus berlangsung jelang keberangkatan pada awal Juni 2023. Dari bidang haji di Kabupaten Kota, seksi haji itu sedang melaksanakan manasik massal yang ada di Kabupaten Kota. Dan sekarang itu memang sedang didorong, jadi jamaah semua terkumpul di Kabupaten Kota untuk menerima informasi, kemudian pembekalan terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. Oke. Artinya diberikan pembekalan dulu, Bang? Iya, diberikan pembekalan karena penting jamaah ini kan ya rata-rata kan belum berhaji kan, jadi di situ jamaah dibekali dengan pengetahuan seputar haji, termasuk dengan pengetahuan kondisi Arab Saudi juga. Setelah proses manasik selesai, CJH akan langsung diberangkatkan ke Arab Saudi. Kloter awal dari Provinsi Jambi akan diberangkatkan pada 5 Juni mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, jelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Jambi dimulai. Pada tahun ini ada 100 siswa SMA sederajat dari 11 kabupaten kota yang mengikuti seleksi Paskibra. Jelang pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mulai menyelenggarakan pelaksanaan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi tahun 2023. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin mengatakan, untuk tahun 2023 ini ada 100 orang siswa SMA sederajat dari 11 kabupaten kota yang mengikuti kegiatan seleksi Paskibraka. Para siswa akan disaring 56 orang untuk menjadi Paskibra tingkat Provinsi Jambi, 27 orang putra dan 29 orang putri. Dari 56 orang siswa yang lolos nantinya akan kembali diseleksi untuk dipilih 4 orang mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Sedangkan 2 orang yang tidak terpilih menjadi Paskibraka tingkat nasional akan kembali bergabung ke Paskibraka tingkat provinsi. Apani menekankan pada seleksi Paskibraka tahun 2023 menggunakan sistem yang disiapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pusat. Setiap tahapan yang dilakukan oleh tim seleksi akan langsung dikirimkan sehingga mampu meminimalisir potensi kecurangan dalam penilaian. Tahapan seleksi ini nanti akan dimunculkan, ya, akan dihasilkan sebanyak 56 ya dari utusan kabupaten kota lebih kurang 100 orang. Jadi 56 yang mana nanti 4 orang kita kirim untuk mengikuti seleksi nasional yang nanti akan menjadi Paskibraka nasional itu sebanyak 2 orang. Melalui sistem seleksi yang sudah disiapkan secara matang, diharapkan mampu menghasilkan pasukan pengibar bendera yang memiliki kriteria baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Anggaran dana desa di Kabupaten Batanghari baru tersalurkan setengah dari total 96,4 miliar rupiah. Sementara itu, dana desa selain diperuntukkan untuk pembangunan desa, juga dialokasikan untuk penyaluran bantuan langsung tunai. Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap desa yang ada di Kabupaten Batanghari baru 33,8 miliar rupiah yang telah ditransfer ke rekening masing-masing desa dari total 96,4 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari Taufik mengatakan, dana yang diterima desa dibagi untuk beberapa kegiatan seperti infrastruktur dan peningkatan SDM. Selain itu, juga diperuntukkan bagi penyaluran bantuan langsung tunai terhadap masyarakat desa dengan kategori ekonomi lemah. Taufik menjelaskan dari 110 desa, baru 97 desa yang telah menerima dana desa tersebut. Untuk 110 desa yang ada. Dan Alhamdulillah hampir sudah 33,8 miliar yang bisa tersalurkan, baik itu yang
non-BLT dan BLT. Untuk besaran penerimaan dana desa masih tetap menyesuaikan dengan kebutuhan serta luas wilayah yang ada di setiap desa. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski perekrutan calon P3K tahun 2022 belum selesai, namun Pemkab Tebo kembali mengajukan perekrutan P3K pada tahun ini. Pada tahun ini, Pemkab Tebo mengajukan 300 calon P3K. Meski perekrutan calon P3K tahun 2022 belum rampung, namun pemerintah Kabupaten Tebo kembali mengajukan calon P3K pada tahun 2023. Kabid Pengandaan dan Pembinaan BKPSDM Kabupaten Tebo, Ruman, mengatakan penambahan kuota P3K pada tahun ini disebabkan adanya permintaan kuota dari pemerintah pusat melalui BKN. Pada tahun ini, Pemkab Tebo akan merekrut 300 P3K. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hanya 271 P3K. Kuota yang diajukan tak hanya tenaga pendidik, namun juga tenaga kesehatan dan teknis. Ruman menambahkan tahapan P3K pada tahun 2022 baru sampai pengusulan berkas dari Pemkab Tebo ke BKN. Untuk mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP 3K, Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini calon jemaah haji embarkasi Palembang sudah mulai masuk asrama haji. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi dari Provinsi Sumatera Selatan, Saudara, calon jemaah haji CJH Embarkasi Palembang mulai masuk asrama haji Sumatera Selatan pada Jumat besok. Persiapan menyambut para CJH saat ini telah mencapai 99%. Asrama Haji Sumatera Selatan akan mulai didatangi jemaah haji CJH Embarkasi Palembang pada hari Jumat 26 Mei sebelum keberangkatan perdana menuju Tanah Suci. Esok harinya tanggal 27 Mei mendatang. Pantauan tim liputan TVRI Sumsel Rabu pagi, Badan Pengelola Asrama Haji Sumsel terlihat melakukan berbagai persiapan jelang kedatangan calon jemaah haji. Dikatakan Haji Rebo Iskandar, Direktur Hotel Swarna Dwipa selaku Badan Pengelola Asrama Haji Sumsel, persiapan menyambut para jemaah saat ini sudah mencapai 99%, baik itu untuk gedung-gedung yang digunakan menyimpan barang, kedatangan, dan keberangkatan. Rebo Iskandar menjelaskan asrama Haji Sumsel menyediakan tempat menginap para calon jemaah haji sebanyak 278 kamar, dengan total sebanyak 1.112 tempat tidur. Kami mendapat arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Herman Deru dan Pak Mawardi Yahya untuk menyiapkan persiapan haji tahun ini. Alhamdulillah tadi kawan-kawan sudah saya ajak keliling, mungkin sudah 99% kalau seperti persiapan kita untuk menghadapi jamaah ini. Insya Allah 2 hari lagi kita, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2023, kita akan menyambut jamaah haji masuk ke embarkasi, itu adalah kloter 1. Ditambahkannya, Badan Pengelola Asrama Haji Sumsel telah melakukan persiapan sejak 5 bulan lalu agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji embarkasi dan debarkasi Palembang. Muzar Apandi, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, 94 calon jemaah haji asal kota Pariaman, Sumatera Barat, siap berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 5 Juni 2023. Hingga kini persiapan sudah mencapai 100%. Para jemaah diminta untuk selalu menjaga kesehatan sehingga bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Sebanyak 94 orang jemaah calon haji asal kota Pariaman dipastikan bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 5 Juni 2023.
Calon jemaah haji asal Kota Pariaman akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada kloter kedua gelombang pertama, tergabung dengan calon jemaah haji asal Padang Pariaman dan Kota Padang. Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman Rinalfi mengatakan seluruh persiapan jemaah yang akan berangkat sudah siap 100%, mulai dari dokumen, paspor, visa Arab Saudi. Pemeriksaan kesehatan meningitis termasuk manasik haji sudah dilakukan, baik di tingkat kecamatan maupun manasik haji di tingkat kota. Seluruh calon jemaah haji diminta untuk selalu menjaga kesehatan, sehingga saat pelaksanaan haji nanti para jemaah bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Selain itu, Rinalfi juga menyampaikan bahwa calon jemaah haji Kota Pariaman akan dilepas pada 31 Mei 2023 oleh pemerintah Kota Pariaman. Tahun ini jemaah yang tertua atas nama Jarmiar Jamil Adam berusia 85 tahun dan yang termuda atas nama Witra Wahyuni berusia 21 tahun. 2 orang jemaah diantaranya menggunakan kursi roda. Insya Allah nanti kita disepakati dengan Bapak Wali Kota dan jajaran Pemko, jemaah haji kita akan dilepas secara resmi oleh Bapak Wali Kota pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Dan kita berharap seluruh jemaah haji kita semuanya sehat walafiat. Sementara itu, Rinalfi juga menyampaikan bahwa masa tunggu haji tahun 2023 ini sudah 24 tahun. Untuk itu, seluruh masyarakat berharap agar pemerintah Arab Saudi terus memberikan penambahan kuota untuk jemaah Indonesia, khususnya untuk Kota Pariaman, sehingga tingginya keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji bisa terwujud dan tidak harus menunggu hingga 24 tahun. Demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Dari Provinsi Bengkulu, Saudara, pengusutan perkara dugaan korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluba terus dikebut oleh tim penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Bengkulu. Setelah sebelumnya tim penyidik melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan terhadap 8 orang kontraktor dan 2 kabid secara maraton, kali ini Kepala Pelaksana BPBD Seluma, Mirin Ajib, dan Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi, Fauzan Aroni diperiksa tim penyidik. Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan hampir selama 12 jam secara terpisah di ruangan berbeda bertempat di gedung Tipikor Treskrimsus Polda Bengkulu sejak Rabu 24 Mei 2023 siang hingga tengah malam. Saat dikonfirmasi usai pemeriksaan terhadap dirinya, Fauzan tak banyak berkomentar, namun dirinya membenarkan bahwa kedatangan dirinya ke Mapolda Bengkulu untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Hal serupa juga disampaikan Mirin, dirinya tidak banyak berkomentar dan memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik. Berapa pertanyaan tadi, Pak? Berapa pertanyaan? Hah? Dari jam berapa kita tadi? Kita bawa, kalau sudah dijelaskan di sini lapor dulu, Pak. Sudah dijelaskan. Mana? Memang ada berapa proyek yang kita betul? Hah? Beberapa proyek yang kita kerjakan berapa banyak, Pak? Penyidikan atas dugaan korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT berdasarkan sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022 yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Seluma ini untuk kegiatan tanggap darurat pada penanganan bencana berupa pekerjaan fisik konstruksi yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume dalam kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Diketahui anggaran yang dikelola BPBD Seluma ini sekitar 4,1 miliar rupiah. Anggaran ini terbagi dalam 8 item anggaran kegiatan, yaitu meliputi pembangunan pelapis tebing kantor Bupati Seluma dan sejumlah pekerjaan fisik lainnya yang diduga 8 item ini tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume dalam kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Yusarman, TVRI Bengkulu, laporkan. Sampai di sini, saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.